ada satu perkara yang sangat penting, yang kalau kita tidak jaga, amal kita akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Apa itu? Keikhlasan dalam beramal. Syarat diterimanya amal apabila kita lakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Bukan ingin menunjuk-nunjuk supaya orang puji, orang sanjung, supaya terkenal, dapat kemasyhuran. Bukan. Tapi semata-mata untuk dapatkan keredaan Allah, untuk menggembirakan Allah Ta'ala. Hadirin tuan-tuan yang mulia, termasuk juga dalam bergaul. Kita bergaul, berkawan, bersahabat pun semata-mata karena Allah. Kita memberi karena Allah, tak memberi pun karena Allah. Kita sayang karena Allah, kita benci karena Allah. Kita suka karena Allah, kita tak suka pun karena Allah Ta'ala. Ujian kita sekarang di akhir zaman adalah ujian kepura-puraan. Pura-pura. Nampak macam baik, aslinya tak baik. Nampak macam berkawan, aslinya bermusuhan. Dan hal ini telah diingatkan jauh dulu 1400 tahun yang lalu. Telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini untuk menjadi fokus kajian kita pada siang ini. Untuk mengingatkan diri saya yang banyak salah, banyak dosa. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan untuk Bapak Ibu tuan-tuan puan-puan sekalian. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Muaz radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir zaman, pada akhir zaman nanti, aqwamun ikhwanul alaniyah a'da'us sarirah. Kata Nabi, pada akhir zaman nanti akan ada orang yang bersaudara secara lahiriah. Secara zahir, tampak dari luar, mereka bersaudara. Namun, bermusuhan secara batiniah. Dalam hati, bermusuhan. Di luar nampak berkawan. Dekat, akrab, senyum. Di luar, zahir, lahiriah nampak dekat, akrab, berkawan. Tapi kata Nabi SAW, dalam hati mereka ini aslinya bermusuhan. Faqila ya Rasulullah wa kaifa yakunu zalik. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nampak secara zahir berkawan, tapi dalam hati bermusuhan. Kira-kira zaman ini sudah sampai belum? Di zaman kita hidup sekarang ini sudah terjadi belum yang ini nih? Sudah belum? Seolah-olah berkawan, tapi dia menunggu kapan kita jatuh. Nampak akrab, tapi dia tunggu kapan kita hancur. Sudah sampai belum zamannya? Allahu Akbar. Berhati-hatilah kita ni. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zalika bi raghbati ba'dihim ila ba'din wa rahbati ba'dihim ila ba'din. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu terjadi karena mereka saling menyukai satu sama lain, namun juga saling membenci satu sama lain karena ada tujuan-tujuan yang tak betul. Bahasa mudahnya kita hari ini, berkawan karena ada kepentingan.
Kenapa bermusuhan? Karena tak sama kepentingan. Kenapa berkawan? Karena sama-sama kepentingannya. Ketika beda kepentingan, bermusuhan. Sama kepentingan, berkawan. Berkawan, bermusuhan. Tidak lagi diikat karena Allah, karena agama, tapi diikat karena apa? Karena apa? Ada kepentingan-kepentingan. Saya mengingatkan kepada seluruh saudara-saudara saya, tuan-tuan perempuan sekalian yang berada di ormas-ormas, partai-partai politik, di organisasi-organisasi, di LSM. Betulkanlah niat dalam berkawan. Betulkan niat berkawan. Berkawanlah karena Allah. Berkawanlah karena Allah. Tolong karena Allah. Membenci karena Allah. Suka karena Allah. Memberi karena Allah. Membantu karena Allah. Bukan karena yang lain-lain. Hari ini terjadi perpecahan di mana-mana, perbalahan di mana-mana. Umat Islam pecah hati, bermusuhan. Apa sebab? Karena kita hari ini sudah terlalu banyak kepentingan-kepentingan lain yang merusak ukhuwah Islamiah kita sesama umat Islam. Kenapa Bapak tolong dia? Nah, manalah tahu besok kalau dia menjabat, nanti aku dapatlah proyek juga. Kenapa Bapak bantu dia? Tambahkan modal. Ya, saya tengok peluang dia, elektabilitas dia, popularitas dia tinggi. Bagus juga ni aku masuk dalam tim dia. Apa ni, Pak? Apa ni? Dalam kitab ini dibuat keterangan, maksud hadis ini adalah bahawa mereka bukan termasuk orang yang suka karena Allah, benci karena Allah. Bukan. Akan tetapi urusan mereka, persahabatan mereka bergantung pada tujuan-tujuan yang tak betul dan murahan. Ada kalanya mereka saling menyukai karena maksud tertentu, sehingga nampak seolah-olah mereka bersaudara. Ada kalanya mereka saling membenci karena alasan tertentu, kepentingan tertentu, sehingga mereka pun akhirnya bermusuhan satu sama lain. Maka saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua, kita cek lagi niat kita berkawan, bersahabat. Kalau adalah niat-niat yang tak betul, tidak karena Allah tapi karena ada kepentingan-kepentingan, kepentingan politik, kepentingan jabatan, kepentingan ekonomi, kepentingan proyek dan kepentingan yang lain, kita betulkan lagi. Sebaik-baik persahabatan, persaudaraan apabila diikat hanya semata-mata karena apa? Karena Allah saja. Dan persahabatan karena Allah ini biasanya akan kekal bertahan lama. Tapi kalau persahabatan, persaudaraan yang hanya diikat oleh kepentingan-kepentingan sebentar, kepentingan tertentu, biasanya hubungannya pun tak lama. Ketika beda kepentingan, maka mereka pun akan menjadi bermusuhan. Semoga Allah Ta'ala satukan hati umat. Semata-mata karena Allah kita berkawan. Semata-mata karena Allah kita membenci, karena Allah kita memberi, karena Allah kita sayang, karena Allah. Semua diikat karena Allah Ta'ala. Barulah kita semua akan berkekalan dalam bersahabat, dalam berkawan. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.